Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berjumpa di dalam ruang renungan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Tentu ini kemurahan kasih Tuhan yang harus kita syukuri dengan hidup terus bersungguh-sungguh, menyongsong kedatangan Tuhan, hidup sungguh-sungguh terus mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa yang senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan apapun keadaan kami, karena Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus telah diberikan dalam hidup kami, di dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam kami hidup menantikan Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam pengaruh Roh Kudus yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita, kendati pun melewati berbagai macam persoalan, sampai kemuliaan Tuhan penuh atas hidup kami. Mari pimpin pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat kekuatan, penghiburan, dan senantiasa pengharapan di dalam Yesus Kristus melalui firman yang kudus dan benar ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, kiranya Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam suasana pasca Paskah, dan kita juga akan masuk dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa dia pergi kepada Bapa. Ya, itu disaksikan oleh murid-murid pada masa itu, dan kita saat ini jelang peringatan kenaikan Yesus Kristus, kita diberikan juga pandangan oleh firman Tuhan bahwa masa-masa kemarinnya sudah kita lewati dalam peringatan-peringatan untuk kesekian kalinya, dari mulai kesengsaraan sampai pada kebangkitan. Kita akan menyambut hari kenaikan Yesus Kristus beberapa waktu ke depan. Namun kita akan belajar kembali firman Tuhan, di mana di dalam Injil Yohanes kita akan melihat ayat yang pasal 16 ayat yang ke-16. Itu judul yang diberikan di sana di dalam Alkitab kita, duka cita yang mendahului kemenangan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tapi kita akan berbicara di sini dalam renungan singkat kita tentang saatnya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca terus ke bawah ayat itu, ya, murid-murid bertanya-tanya, apa artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Itu di ayat 18 dikatakan, ya. Ayat 18 mengatakan, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Bapak Ibu, seringkali kita juga tidak mengerti, kita tidak paham tentang maksud-maksud Tuhan, tentang apa yang difirmankan Tuhan. Namun kalau kita membaca dari kisah ini, tentu ini menyangkut kematian dan kebangkitan Kristus, ya, dan hadirnya Roh Kudus, ya, di dalam peristiwa rangkaian kesengsaraan itu, sampai kemudian Yesus datang di dalam Roh Kudusnya yang akan mendiami orang percaya. Ya, kita menjadi mengerti sekarang karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Murid-murid pada waktu itu ketika ayat ini disampaikan, ya, kata-kata yang disampaikan dan dicatat oleh Yohanes, ya, kemudian setelah rasul-rasul membukukan itu, saudaraku, kita melihat bahwa mereka tidak paham, mereka tidak mengerti apa maksudnya Yesus berkata tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya, mungkin kalau makna biasa yang kita pahami pada waktu itu, ya, tentang perpisahan, bahwa murid-murid untuk sesaat tidak akan melihat Yesus, ya. Kemudian Yesus juga menampakkan diri tidak lama setelah itu. Dia hadir lagi dan murid-murid diyakinkan bahwa dia sudah bangkit. Kami sudah melihatnya, berapa orang mengatakan kami sudah bertemu dengannya, ya. Namun kalau kita lihat makna rohaninya, keterpisahan ini, saudara, ya, karena mereka akan berpisah, ya, sesaat, dan kemudian mereka akan kembali bersama-sama melihat kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh itu, ini pelajaran penting bagi orang percaya memang soal
melihat atau tidak melihat. Berulang-ulang kita sering menemukan dalam Alkitab kita, dan Yesus juga pernah mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya, saudaraku. Nah, pada masa itu keberadaan Yesus menjadi sangat begitu penting secara fisik, karena mereka telah melihat banyak hal di dalam diri Yesus, bahwa Yesus pantas untuk diandalkan. Namun pandangan mereka yang sangat dangkal ini hanya melihat dari sudut-sudut kemanusiaan saja, dari sudut-sudut lahiriah saja, sehingga mereka kemudian berpikir selalu hal-hal yang lahiriah, sehingga mereka tidak pernah sampai dalam pemahaman itu tentang pemahaman rohani yang dimaksudkan, bahwa betapa sulitnya, betapa gelapnya, betapa kelamnya jikalau kehidupan tanpa Yesus. Saatnya Tuhan seringkali terjadi dalam kehidupan manusia, saat dimana sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Bapak ibu saudara mungkin pernah merasakan apa yang dirasakan murid-murid 2000 tahun yang lalu tentang ayat ini, ya. Suatu keterpisahan, ya. Perpisahan dan keterpisahan ini seringkali dialami manusia, ya. Tuhan sepertinya meninggalkan, ya. Tuhan sepertinya membiarkan, ya. Kita tetap belajar percaya seharusnya. Kita tetap mengasihi walau kita tidak melihat dia. Seharusnya ini yang menjadi pelajaran penting, ya. Tuhan tidak akan membiarkan, ya. Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Dia sudah berfirman. Dan mungkin tidak digenapi. Tapi murid-murid karena belum sampai pemahaman itu, ya, mereka bertanya-tanya apa maksudnya, ya. Mereka tidak mengerti, ya. Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, kita harus belajar juga di saat kita tidak melihat Tuhan, ya. Sepertinya saat dimana kita sendirian, sepertinya kita sendirian. Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan. Saudaraku, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Kalau kita hanya berpatokan pada apa yang kita lihat, memang ketika yang kita tidak lihat itu tidak ada, kita akan menjadi kalang kabut. Kita akan menjadi kelimpungan, kita akan menjadi bingung, bahkan kita menjadi bertanya-tanya. Maka kita diajar untuk tidak berpatokan kepada apa yang kelihatan. Ini pemahaman dari makna rohaninya, saudaraku. Ya, tetap mengasihi walau tidak melihat sosoknya. Orang-orang percaya di zaman sekarang seperti kita luar biasa. Kita nggak pernah melihat Yesus. Kita nggak pernah menyaksikan Yesus buat mujizat. Kita cuma baca dari Alkitab, kita sudah percaya. Karena Roh Kudus di dalam kita yang memberikan keyakinan bahwa itu benar. Bahwa semua benar dicatat. Ya, sudah terjadi dan dicatat. Ya, maka Yohanes katakannya sudah tercatat, ya memang sudah dibukukan seperti itu. Tapi kalau mau dicatat semua, kata Yohanes, terlalu banyak. Mungkin terlalu tebal bukunya jadinya, saudaraku. Tapi semuanya dicatat, ini kebenaran. Ya, ada banyak hal lain, saudaraku, yang Yesus buat. Ya, nah kadang sepertinya gelap memang. Bingung kita. Karena sepertinya dia tidak ada. Sepertinya dia meninggalkan. Sepertinya dia membiarkan, saudaraku. Ayat yang ke-17. Yohanes 16, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ayat 17, dia jelaskan dia pergi kepada Bapa. Kita bersyukur mengerti. Murid-murid waktu tidak mengerti. Kita bersyukur karena Roh Kudus sudah memberikan pengertian kepada kita. Ya, saudaraku, Yesus pergi kepada Bapa. Ya, saat dimana sepertinya, saudaraku, kita tidak melihat Tuhan, gelap semua. Sepertinya kita dibiarkan, saudara. Dalam peristiwa itu, peristiwa Yesus pergi, itu disebut dengan peristiwa kematian, kesengsaraan Kristus, keterpisahan Kristus dari manusia. Oleh karena apa? Ibrani pasal 9 kita lihat. Ibrani pasal 9 apa yang dikatakan tadi ayat 17 itu dicatat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-24. Perhatikan, ya. Ini perihal tentang keterpisahan manusia dengan Kristus ketika Yesus mengambil bagian manusia yang berdosa itu untuk menyelesaikan dosa manusia. Sesaat saja, tidak lama.
Ya, setelah mati 3 hari dia bangkit hari yang ketiga. Tidak sampai 1 minggu. Ya, hitungannya sangat singkat. Kan dikatakan tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Ya, karena Kristus harus mengambil keadaan yang berdosa itu, saudaraku. Ayat 24 pasal Ibrani. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri itu menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dia membawa persembahan, dia membawa darahnya sendiri, kata Ibrani. Tidak seperti imam-imam dalam perjanjian lama yang membawa darah binatang, tapi dia datang kepada hadirat Bapa di sorga. Setelah dia menyelesaikan dosa-dosa manusia, dia bawa darahnya untuk menguduskan manusia. Dikatakan guna kepentingan kita, saudaraku. Sesungguhnya ketika kita tidak sepertinya melihat apa yang seharusnya kita harapkan, ya, sepertinya Tuhan membiarkan. Tuhan sedang membentuk diri kita untuk percaya. Tuhan sedang membentuk keyakinan iman kita untuk percaya bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang kita mungkin tidak mengerti beberapa saat guna kepentingan kita. Kepentingan kita yang paling mendasar adalah keselamatan. Keselamatan dari murka di hari akhir. Ya, tentang penghukuman di hari terakhir. Kita diselamatkan. Kita dipisahkan dari target penghukuman itu. Tapi kita dibawa ke dalam damai sejahtera, dalam lingkup iman percaya kepada Yesus Kristus, supaya tidak turut dihukum bersama-sama dengan orang-orang durhaka dan dunia ini yang dihancurkan. Dan kita sudah disiapkan satu kehidupan yang baru, langit bumi baru, Yerusalem yang baru itu, bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Guna kepentingan kita. Dia pergi sesaat saja guna kepentingan kita. Saudaraku, ketika Musa pergi naik ke atas gunung guna kepentingan umat Tuhan untuk menerima hukum-hukum Tuhan, sebentar saja manusia sudah menyimpang. Harun sudah membuat lembu untuk dipuja dan umat Israel berdosa. Jangan sampai kita kemudian ketika Tuhan sedang mengurus kehidupan kita, dalam proses kehidupannya, ketika kita mungkin menghadapi suatu tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu, bukan cuma keselamatan kehidupan kekal, tapi juga kita akan menolong. Tuhan akan menolong kita dari keadaan kita, dari pergumulan hidup kita. Jangan sampai kita kemudian lalai, yang sebenarnya kita menjadi lemah dan meninggalkan iman percaya kita hanya sesaat, seperti dia membiarkan kita, dia memproses kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang tidak berproses. Sesaat Tuhan sepertinya membiarkan kita supaya kita belajar percaya, menantikan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya tidak lama lagi guna kepentingan kita. Keselamatan sudah dikerjakan dan kita butuh pertolongan Tuhan setiap saat dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Baik masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, harmonisasi, bisnis, usaha, apapun itu, kita butuh campur tangan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Sesaat saja sepertinya Tuhan memproses kehidupan kita dan Dia akan melakukannya. Sama halnya dengan penebusan, ya, sesaat saja, ya, tidak lama. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia sudah bawa persembahan hidupnya guna kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, keterpisahan manusia dari Allah ini karena persoalan-persoalan untuk kehidupan kita. Kristus telah mengurus itu dengan luar biasa. Dia harus mati karena masalah-masalah kita, ya. Dia harus mati karena dosa-dosa kita. Dia mati guna kepentingan kita. Pergi kepada Bapa untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ya, keadaan kita tidak mampu untuk melihat Tuhan, ya. Nggak mampu kita untuk melihat Tuhan. Saudara, apa yang dikasih kita perlu memang dibuka mata kita. Kalau enggak, kita akan terus bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Padahal cuma sesaat saja. Sesaat saja. Yang menjadi lama kemudian karena kita tidak percaya. Ya, kalau kita percaya, Tuhan hanya tinggalkan kita sesaat. Seringkali juga hari-hari ini kita sepertinya, saya katakan, ditinggalkan Tuhan, padahal tidak. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya walaupun tidak melihat. Tuhan mengajar kita dari keadaan kita. Apakah kita mengandalkan iman kita untuk percaya kepada apa yang tidak kelihatan itu, atau hanya semata-mata, wah kalau Tuhan tunjukkan ini baru saya percaya. Wah kalau Tuhan saya berdoa Tuhan langsung kasih, saya percaya. Saudaraku, seringkali itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Kita perlu memang dibukakan
mata kita. Seperti saya katakan lalu dalam Injil Lukas pasal 24 dari renungan kita pada hari Minggu itu, coba kita lihat. Kita perlu memang hal itu, saudara. Ayat yang ke-16. Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa mengenali cara Tuhan menolong kita. Orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus seharusnya tahu, walaupun kita nggak melihat Yesus, kita bisa mengenal. Ya, mengenal ini nggak harus mengenal wajah. Ya, kita belum pernah ketemu Yesus, kita juga nggak punya fotonya sebetulnya. Kita juga nggak punya sebetulnya gambaran tentang Yesus, fotonya secara fisik begitu. Tapi kita bisa mengenal Tuhan dengan cara-cara Tuhan menolong kita. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan cara-cara Dia menghibur kita. Karena penghiburannya berbeda, pertolongannya berbeda, janjinya berbeda. Saudaraku, seharusnya ini kita perlu dibuka mata kita. Ada yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak dapat mengenal Dia. Sehingga kalau terjadi sesuatu pertolongan dalam diri kita, tidak bilang, oh ini kan karena saya memang baik, karena saya memang hidup begini, begitu. Seharusnya kita tidak begitu. Kalau kita mengalami pertolongan, mengalami kebaikan, kita bisa tahu dan mengenal bahwa ini karena Tuhan. Ini karena Tuhan menolong saya, ini karena Tuhan membela saya, ini karena Tuhan melindungi saya. Makanya saya begini, saya begitu. Ini orang-orang yang penghalang di matanya sudah disingkirkan, ya. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya ulang sekali lagi, seringkali orang-orang yang sudah lama ikut Yesus pun tidak bisa mengidentifikasi bahwa siapa yang menolong dia sebenarnya, siapa yang telah menyelamatkan dia, siapa yang telah memberkati dia. Karena dia menghalangi. Tapi kita yang sudah percaya, sungguh-sungguh di hari terakhir ini, kalau kita masih ada, kita mengalami sesuatu, kita mengalami hal-hal apapun, kita tahu karena Tuhan. Karena Tuhan. Terlebih hal-hal yang sangat menyenangkan hati kita. Bahkan hal-hal yang seperti ya, tadi saya katakan seperti kita ditinggalkan, seperti ada proses dan masalah hidup kita bilang Tuhan baik. Kita nggak bilang kalau ada proses, ada masalah kita mungkin kurang sehat, kita mungkin kurang ini, kurang itu, kita bilang, oh Tuhan jahat. Tidak. Kita selalu ngerti, pasti ada maksud Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan rancangan yang jahat supaya kita buruk, tidak. Seringkali Dia mengajar kita tinggal sesaat saja. Aku tidak bersama kamu lagi. Cuma sesaat, saudara. Yang sampai kita kehilangan pegangan, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, guna kepentingan kita, keadaan kita tidak mampu untuk melihat Tuhan. Kalau Tuhan tidak singkirkan itu yang menghalangi. Apa yang menghalangi kita? Keraguan-keraguan kita seringkali. Pertanyaan-pertanyaan kita yang begitu banyak, ya, kepada Tuhan. Ya, seringkali kita terlalu banyak bertanya, ya. Lebih baik kita banyak percaya, sedikit bertanya. Ya, daripada banyak bertanya, sedikit percaya. Saudaraku, ini kan yang seringkali ada dalam pikiran kita. Kita terlalu banyak bertanya, tapi kita sedikit percaya, saudara. Lebih baik banyak percaya, ya, sedikit bertanya. Bukan tidak boleh bertanya. Bertanya itu bukan juga berarti bodoh, ya. Bertanya itu penting untuk minta kejelasan, ya. Bertanya di dalam doa itu baik, ya. Tapi banyak percaya itu jauh lebih baik, saudara. Ayat 31-24 Lukas tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, penting sekali memang mata kita ini dicelikan, dilumas oleh minyak Roh Kudus itu, supaya mata kita terang benderang dalam melihat perkara-perkara Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di hari-hari terakhir ini, walaupun tinggal sesaat saja, sepertinya Tuhan sedang memproses kita. Kita akan terus melihat rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saudaraku, poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, saat dimana kita tadi sepertinya dibiarkan, ditinggalkan, saat kita tidak melihat Tuhan. Bahasa lainnya seperti itu. Yang kedua, saat dimana kita melihat Tuhan, ya, Dia membuka mata kita tadi, saudaraku. Melihat Dia dalam keadaan yang berbeda, saudaraku. Orang percaya diajar untuk melihat Tuhan secara berbeda. Tidak seperti orang-orang yang sekedar percaya, apalagi orang yang tidak percaya. Ya, Tuhan hanya sekedar saja. Tuhan hanya diberlakukan sebagai pribadi yang memang tidak kelihatan, sudah cukup. Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi, selesai sudah. Tapi Tuhan dengan kita ini urusan adalah pribadi dengan pribadi. Tuhan dalam keimanan kita adalah urusan pribadi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan
Sehingga Petrus dipisahkan dari murid-murid setelah kebangkitan. Sebelum Yesus tinggalkan murid-murid dalam fisiknya. Dan dia akan kembali dalam rupa Roh Kudus memenuhi mereka. Aku akan datang kembali. Ya, dikatakan. Murid-murid waktu itu belum paham. Aku akan datang kembali. Tapi dalam kapasitas yang berbeda. Dalam roh. Saudaraku. Memenuhi kehidupan mereka. Bukan lagi di pikiran. Tapi di seluruh kehidupan mereka. Sehingga gak perlu lagi mereka banyak bertanya-tanya sekarang. Roh Kudus sudah di dalam mereka. Tapi sebelum itu Yesus bertanya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, ini persoalan pribadi. Persoalan pribadi, soal mengasihi Tuhan. Itu persoalan pribadi. Maka dalam kekristenan persoalan Tuhan menjadi soal persoalan pribadi. Tuhan harus bertanya soal keterkaitan kita dengan Tuhan, soal hubungan kita dengan Tuhan, soal relasi kita dengan Tuhan. Ini persoalan pribadi. Kita butuh pertanyaan itu. Ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan betul-betul resmi dalam hubungan cinta kasih, dalam hubungan kasih sayang dengan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak membuang iman kita manakala kita susah, tapi kita sayang kepada Tuhan. Kita sayang kepada anugerah yang diberikan oleh kita, dan kita akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Kayak katakan, gembalakan domba-dombaku. Memelihara ini penggembalaan tentang pemeliharaan, saudaraku. Kalau Tuhan ngomong sama istri tentang gembala, bukan Petrus disuruh dari nelayan jadi gembala, alih profesi, bukan. Kan background dia kan nelayan. Ya. Tapi di sini soal apa? Soal pemeliharaan, soal penggembalaan, soal pemeliharaan. Enggak banyak orang percaya yang mampu memelihara keselamatan yang diberikan sampai Tuhan datang. Nah kalau Tuhan datang ini cuma ditanya, adakah iman di bumi? Karena ini harus dipelihara, saudara. Ya, bukan harta yang dipercayakan Tuhan yang dipelihara, yang kita jaga, kita kuasai gitu. Karena ini berkat Tuhan, kekayaan, sampai kita lupa kemudian melakukannya. Melakukan apa? Untuk mengembangkan, untuk menjadi berkat, malah kita kuasai. Itu bukan itu. Iman yang kita kembangkan ini, sering kita pelihara ini. Ya, supaya iman itu berkembang, saudaraku. Iman itu menjadi kesaksian. Iman itu bisa memenangkan. Iman itu bisa memberkati banyak orang dengan kekuatan, dengan hikmat. Ya kalau iman itu disimpan, dikubur dalam tanah, ditaruh dalam sapu tangan, dibungkus. Ketika Tuhan datang masih tetap satu saja talenta itu, tentang orang yang dipercayakan, ya, oleh seorang majikan yang pergi, ya, seorang yang menjalankan uang, diberikan orang menjalankan uang itu, ya. Saudaraku, penting sekali, ya, penting sekali hal ini. Nah, jadi bagaimana saat dimana kita melihat Tuhan? Kita sudah ada di dalam keselamatan itu. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Di poin yang kedua ini, orang-orang yang sudah mengalami kuasa kematian kebangkitan Kristus, bahkan sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, di mana Tuhan sudah datang dalam dirinya, orang ini sudah melihat dengan cara yang berbeda. Maka ketika Stefanus, ya, ketika Stefanus sudah penuh roh, ini bukan murid yang 12 kan, ya termasuk dari murid yang lain yang 70 murid. Ya kan? Bukan murid yang 12 itu Stefanus itu. Saudara, orang percaya juga, sama seperti Petrus dan lain-lain. Tapi ketika dia mengalami aniaya, fisiknya memang dianiaya, tapi hatinya bersukacita, rohnya bersukacita, dan cara dia melihat Tuhan berbeda. Di sana Stefanus enggak mengeluh ketika aniaya itu terjadi, karena dia telah melihat Tuhan secara berbeda, karena Tuhan telah datang, telah tinggal dalam dirinya. Tuhan telah datang kembali dan Stefanus telah melihat dalam keadaan yang berbeda. Saudaraku, melihat dia dengan keadaan yang berbeda. Setelah seluruh kepentingan perkara-perkara hidup kita diselesaikan tadi, dia pergi membawa darahnya ke hadirat Bapa di surga guna penyelesaian kepentingan kita itu tadi, segala dosa dan pelanggaran kita. Maka orang-orang percaya menjadi berbeda kemudian setelah proses ini terjadi. Rohnya diberikan setelah Yesus bangkit, ya, terus dia naik, dijanjikan rohnya. Dan saat itu murid-murid sudah mulai, setelah peristiwa Pentakosta itu, cara melihatnya berbeda, saudara. Maka kalau Roh Kudus enggak mendiami memang, dan Yesus tidak datang kembali dalam diri kita, dia pasti datang nanti kedua kali, parousia, maranatha. Tapi dia sudah datang di dalam Roh Kudusnya supaya kita melihat dengan cara yang berbeda. Ya, ini bukan hari akhir, tapi ini sebuah cara pandang yang berbeda ketika tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Orang percaya belum di surga, tapi di bumi dipenuhkan Roh Kudus dan melihat keadaan-keadaan itu secara berbeda. Ini kan sebuah pengalaman.
Ini kan sebuah tawaran kehidupan bagi kita. Hidup dengan melihat Tuhan secara berbeda. Mungkin hari ini belum sembuh, tapi sudah bergairah untuk sembuh. Mungkin hari ini belum punya apa-apa, tapi sudah percaya bahwa akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu cara pandang. Mungkin sepertinya masih belum nyaman kehidupan hari ini. Ya, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, pendidikan masih belum nyaman. Tapi hati sudah percaya akan menerima sesuatu kelegaan. Ini kan cara pandang, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi, kemenangan Kristus atas persoalan yang paling prinsip dalam hidup kita, saudaraku. Hidup di dalam dosa itu yang membuat orang mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, itu sudah diselesaikan. Itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Ya, saudaraku, hal ini membuat kita mengerti sekarang cara Tuhan ada. Iman di dalam kehidupan kita memang berproses terus, saudaraku. Iman berproses dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Selalu saya katakan iman itu bukan simsalabim. Iman itu akan bertumbuh justru seringkali dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah, dalam sakit penyakit. Iman gak akan berhenti bertumbuh. Ya, jadi dikatakan duka cita yang mendahului ya kemuliaan, kebahagiaan. Banyak hal-hal yang indah diawali dengan hal-hal yang sepertinya tidak baik. Ya, di dalam Yohanes 16 itu judulnya jelas di sana, saudara. Duka cita ya yang mendahului kemenangan, saudara. Mari saudaraku kita belajar kembali percaya ya, kalau mungkin kita sudah sempat ragu-ragu, bimbang keadaan kita, sepertinya Tuhan tidak menolong kita, sepertinya Tuhan membiarkan kita. Duka cita yang mendahului kemenangan yang harus dipahami. Tidak selamanya orang benar menderita. Tidak selamanya orang benar sepertinya ditinggalkan Tuhan. Orang benar percaya proses. Orang benar percaya tentang janji Tuhan. Nah, poin 2 ini menjadi saat yang sangat begitu luar biasa bagi kita, karena sangat singkat waktunya saja kita sudah mengalami hal yang baik kembali. Kan dikatakan, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tidak lama, saudaraku. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi mari kita percaya. Tidak lama lagi kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita aminkan dari kata-kata ini. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menjalani ucapan yang dia ucapkan dalam Yohanes 16 ini. Dia sudah mati, bangkit, berikan Roh Kudusnya. Dan pelajaran ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, kita tidak hidup di zaman itu. Kita tidak melihat semua itu terjadi. Namun sekarang ketika kita mengalami hal-hal yang diberikan gambaran seperti ini, pada akhirnya kita harus percaya bahwa tidak lama lagi, tinggal sesaat saja, aku akan segera menolong kamu. Kamu akan melihat aku. Saudaraku, percayalah, percayalah. Kita pasti akan melihat perkara-perkara Tuhan. Kemenangan Kristus atas persoalan kita. Ini membuat kita yakin, telah membuat kita melihat hidup dengan cara Tuhan. Saudara, mari, kalau kita masih hidup dengan cara kita, ya, berjalan dengan cara pikir kita akan menemukan banyak kelelahan. Dalam minggu yang lalu saya sudah katakan, ketika kita berjalan sendiri pakai pikiran kita, kita bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan orang-orang yang sama pikirannya juga keliru, ya, pikirannya tertutup, matanya tertutup, ya sama saja, saudaraku. Tapi kita belajar saat ini mulai berjalan dan hidup melihat cara Tuhan, hidup dengan cara Tuhan, cara baru yang belum pernah mungkin kita coba sebelumnya, saudaraku. Sangat singkat waktunya kita akan melihat kembali Tuhan menolong kita. Jadi nggak terlalu lama. Yang bikin lama karena kita senang berputar-putar seperti bangsa Israel. Kita terlalu menikmati kesulitan itu, saudara. Kita terlalu menikmati dan kita tidak mau melihat cara Tuhan. Kita nggak mau membiarkan Tuhan dengan caranya menolong kita. Kita terlalu asik menolong diri kita dengan cara kita. Itu kan yang menjadikan lama proses itu. Semua orang akan mengalami proses. Ingat, mau orang percaya, mau orang tidak percaya, Yesus mengalami proses. Tapi persoalannya cepat atau lambat proses itu selesai, ini yang menjadi penting. Lama atau tidaknya masalah itu selesai, ini kan yang menjadi penting. Mau lama, itu juga terserah kita. Mau cepat, itu juga tergantung kita. Maka iman, hikmat, ya, pengertian, kasih, bersama-sama pengharapan itu akan bekerja oleh Roh Kudus.
Jadi kita tahu ketika persoalan itu terjadi, kita tidak berlama-lama di sana sampai kita berdosa kepada Tuhan. Kita tidak berlama-lama dalam pergumulan sampai kita kemudian berdosa kepada Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Ketika apapun terjadi, kita harus cepat kembali kepada janji Tuhan. Saya tidak bilang bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Ya, seringkali menurut pikiran kita tidak baik, tapi kita belajar melihat dengan cara baru. Ya, sehingga kita berani berkata bahwa ini pasti baik. Pasti akhirnya baik. Kalau kita mengerti, semua ada akhirnya, saudaraku. Ada yang berakhir baik, ada yang berakhir tidak baik, karena semua ada akhirnya. Dan kehidupan ini pun ada akhirnya. Saya selalu bilang, gak ada manusia yang kuat, gak ada manusia yang hebat. Ya mungkin kadang kita menjengkel melihat orang kok nggak berubah-berubah, kok nggak baik-baik, kok menjengkelkan terus. Saya mau kasih tahu, nggak ada yang kuat. Mau baik atau nggak mau baik, ya pasti akan selesai juga. Mau bertobat atau nggak mau bertobat, mau melakukan firman atau nggak mau melakukan firman, ya pasti selesai juga. Karena manusia terbatas waktunya, umurnya, saatnya. Tapi orang-orang yang mengerti saatnya Tuhan, dia tahu menggunakan kesempatan hidup ini untuk menjadi baik. Siapa sih yang gak kepingin setiap kita melihat 1, 2, 3 atau keluarga kita yang menjadi baik? Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Selain berdoa, berharap, percaya, mengingatkan, menasihati, mengkhotbahkan. Itu kan tugas kita, saudara. Saya ingatkan sekali lagi, semua pasti selesai. Dan tidak terlalu lama, saudara. Kehidupan ini terlalu singkat. Dan Tuhan akan tolong kita dalam waktu yang singkat juga, tidak terlalu lama. Ya. Yang jadi lama karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Yang menjadi sulit karena kita tidak mau tinggal dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang membuat kita sedih karena kita tidak mau dihibur oleh Roh Kudus. Kita lebih suka menghibur diri kita sendiri dengan cara-cara kita. Menghibur diri dengan pikiran itu akan melelahkan pikiran kita, saudara. Roh Kudus itu penghiburan yang dijanjikan firman Allah. Kalau manusia memilih hiburan yang lain, ya tidak masalah tentunya. Ya, tidak masalah. Firman Tuhan tetap kebenaran. Cuman kan sayang, saudara. Kalau kita sudah bilang kita percaya Yesus, kita tinggal dalam Yesus, lalu kita tidak percaya penghiburan Roh Kudus, sayang, saudara. Kita tetap punya keputusan. Ya. Kita tidak pernah bisa memaksa siapapun. Bahkan kita tidak bisa memaksa diri kita sebetulnya. Kalau kita nggak berpenyerahan. Kenapa kita bisa memaksa diri kita? Karena kita berpenyerahan. Selama kita nggak berpenyerahan, saudara nggak akan bisa taat membaca firman Tuhan, saudara nggak akan bisa taat berdoa, saudara nggak bisa taat beribadah, saudara nggak akan bisa taat seluruhnya melakukan firman Allah. Kenapa? Karena kita nggak mau berpenyerahan, kita nggak mau serahkan seluruhnya kehidupan kita. Tubuh kita berikan, pikiran kita tidak berikan. Tubuh, jiwa kita, roh kita tidak berikan. Tidak akan bisa, saudara. Kita nggak akan bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kalau kita tidak sebulat-bulat hati kita, saudara. Saat Tuhan, itu pasti terjadi. Tidak terlalu lama, Tuhan pasti akan tolong kita. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, yang percaya kita bukan lagi karena kita melihat ya, apa-apa yang sudah kita alami, apa-apa yang sedang kita lihat, bukan. Tapi kita percaya karena kita belum melihat. Ya, bukan karena kita melihat. Bahkan apa yang belum kita lihat, surga sudah kita percayai. Pertolongan sudah kita percaya, kesembuhan sudah kita percaya. Itu yang membuat kita mengalami terus janji itu. Saat dimana Tuhan hadir, saat dimana Tuhan menolong, saat dimana Tuhan memberkati kita, ya, menggenapi seluruh yang diucapkannya, dinyatakannya lewat Roh Kudusnya bagi kita, supaya kita lengkap sukacita kita. Alkitab kita katakan supaya penuh sukacita. Yang sering kita nggak seimbang adalah kita tidak mengalami kepenuhan di dalam roh. Kepenuhan di dalam roh adalah kepenuhan di dalam sukacita. Ya, karena sukacita itu kuasa, saudara. Roh itu roh damai sejahtera, roh hikmat, roh pengertian. Kita ngerti bahwa itu damai sejahtera. Maka Yesus pernah meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Kalau engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera, tapi sayang, mereka tidak mengerti, dikatakan. Ya seperti ya anak ayam yang ada induknya. Mereka semaunya sendiri. Israel pada waktu itu umat Tuhan. Nah, kita tidak seperti itu, saudara. Kita orang-orang yang sudah digembalakan oleh Roh Kudus. Seharusnya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kita hidup damai sejahtera dengan diri kita, sehingga kita bisa mempersembahkan hidup ini dengan sukacita. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus tanpa punya motivasi yang lain,
tanpa punya keberatan-keberatan yang lain. Kita mengasihi Tuhan dengan tulus, maka Tuhan akan melakukannya dengan leluasa dalam hidup kita. Yang menghambat berkat Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Yang menghambat damai sejahtera di hati kita adalah pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kisah pasal 2 ayat yang ke-39 sebagai ayat penutup dari renungan kita malam hari ini. Pasal 2 Kisah Para Rasul ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji kelegaan, janji keselamatan, janji penyertaan, janji pertolongan. Perhatikan, Roh Kudus itu roh penolong. Roh penolong ini buat manusia. Yang perlu ditolong itu manusia. Kita nggak perlu tolong Yesus, kita nggak perlu doakan Yesus, kita nggak perlu kirim doa buat Yesus supaya Yesus masuk surga, tidak perlu. Kita nggak perlu doa buat supaya Yesus selamat, supaya Yesus baik-baik saja di sorga. Roh Kudus akan berdoa dalam diri kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk menolong kita. Karena itu roh penolong. Kita nggak bisa tolong Tuhan, karena Dia Tuhan. Kata pertolongan dan kata roh penolong itu buat menolong kita, saudaraku. Kenapa kita susah? Karena kita nggak mau ditolong oleh Roh Kudus. Kita lebih suka menolong diri kita sendiri. Kita pikir itu lebih aman. Kalau menolong diri kita kan pasti Tuhan nggak tahu, padahal Tuhan Maha tahu bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan. Itu seringkali berakibat fatal dalam diri kita. Mari gunakan akses ini. Roh penolong sudah diberikan. Ribuan tahun lalu dijanjikan. Dan 2000 tahun lalu juga digenapi. Dan sekarang tinggal dinikmati. Saudara butuh pertolongan apa? Saya tidak tahu. Tapi Roh Kudus tahu cara menolong saudara dan saya. Karena Dia tahu apa yang paling dibutuhkan. Ya, saudaraku, bagi kamulah janji itu. Itu disampaikan kepada Israel pada waktu itu oleh Rasul Tuhan dalam pengurapan. Sekarang apakah janji itu masih berlaku? Ya. Janji itu bagi kita. Janji pertolongan oleh Roh Kudus, janji penghiburan, janji kekuatan, janji kemampuan. Kita akan mampu menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Roh Kudusnya yang memberikan kekuatan. Karena Yesusnya sudah di surga, Rohnya sudah di dalam kita. Tinggal kita mempercayai dan menggunakan mentaati Roh Kudus. Maka ada kekuatan untuk mentaati Tuhan, ada kekuatan untuk mengasihi Tuhan, dan ada kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan senantiasa memberkati kita. Doa saya menyertai saudara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur buat persekutuan dengan firman Tuhan. Buat pelajaran lagi yang baru kami terima. Bahwa kami harus terus percaya. Bahwa Tuhan tidak lama lagi akan menolong kami. Akan menyelamatkan kami. Bahkan akan menjaga kami terus. Sehingga kami dapat pertolongan di setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai umat-Mu. Berkat-Mu menyertai setiap kami yang boleh ikut firman Tuhan pada malam dimanapun mereka berada saat ini. Yang join dengan kebenaran ini, diberkatilah. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu dipertetapkan, yang bahkan yang menemui jalan buntu diberikan jalan keluar. Yang tidak percaya diberikan kepercayaan kepada Tuhan kembali. Terima kasih orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda, mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri. Tuhan tolong berkati. Para suami, para istri, Tuhan berikan kekuatan. Boleh sungguh-sungguh menjalankan kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami sebagai buah nikah diberkati. Dalam masa depan perjodohan anak-anak kami, pekerjaan anak kami yang mereka butuhkan, Tuhan berkati. Bidang-bidang kehidupan mereka, Tuhan berkati. Pendidikan mereka, pertumbuhan mereka dari tingkat paling rendah, tingkat dasar, tingkat batita, balita, Tuhan berikan kesehatan, nutrisi yang cukup. Anak-anak muda remaja, dewasa, muda dewasa, Tuhan berkati pergumulan mereka, masa depan mereka. Yang akan membangun rumah tangga juga Tuhan sertai, Tuhan berkati. Jauhkan kami dari berbuat salah dan dosa dalam kehidupan masa muda, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan kami. Supaya Tuhan dipermuliakan. Program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan berkati. Sehingga mereka juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan terlebih dalam proyek renovasi, perbaikan fisik gereja. Beberapa bagian yang akan diperbaiki. Jadi jemaat boleh merasa memiliki, jemaat boleh merasa peduli akan rumah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik, tempat kami bersekutu boleh nyaman. Tuhan dipermuliakan, mudahkan urusan dan rezeki kami semua. Dan pengurus yang akan menangani juga, Tuhan memberkati, mengelola sehingga nantinya juga proses berjalan dengan baik. Kepengurusan yang ada, program-program gereja ke depan Tuhan berkati. Program organisasi kami Tuhan memberkati juga. Program pemerintahan kami Tuhan berkati. Kiranya pemerintah kami juga boleh memiliki hikmat kebijaksanaan dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan ada di mana, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Sekali lagi Tuhan berkati pemimpin kami dan sejahterakan negeri kami Tuhan. Terima kasih berkati bidang-bidang kehidupan jemaat Tuhan, pekerjaan, bisnis, usaha dagang mereka, baik yang berdagang keliling, berdagang online di rumah, yang bekerja di perusahaan instansi pemerintahan, sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, di perbengkelan, di kendaraan. Tuhan kiranya memberkati yang sedang putus pekerjaan, mencari pekerjaan Tuhan mudahkan. Yang baru mulai bekerja berikan kesungguhan, yang sudah bekerja jaga posisi jabatan mereka, promosikan mereka naik. Ketika mereka boleh naik, mereka tetap memandang Tuhan, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan berkat-berkat yang kami peroleh. Mana yang patut kami persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, mana yang patut kami nikmati, kami tidak berdosa kepada Tuhan, supaya hidup kami baik, damai, sejahtera senantiasa, dan tiada berkekurangan. Tuhan menyertai persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa, setiap ibadah malam seperti ini. Tuhan kiranya bubuhkan berkat atasnya, boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak-anak yang belum kembali dari pepergian dari pekerjaan, kumpulkan di rumah malam ini, bawa melewati malam ini Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Namun besok pagi dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.